Ya, baik Pak Wayan. Oke. Jadi sore hari ini kita melaksanakan penasan pruning. Ya, seperti apa mekanismenya penasan pruning ini Pak Wayan? Oke, terima kasih Pak. Jadi kita jelaskan dulu ya, apa itu foundation pruning. Jadi foundation pruning itu adalah pembentukan ulang cabang tersier. Nah, artinya ini setelah kita buahkan kemarin, memang seharusnya anggur itu kita istirahatkan dengan menyeting kembali percabangan tersiernya. Nah, jadi anggur negara tropis ini tidak berhenti tumbuh, Pak. Seperti yang dilihat ini di kebun Bapak, ini subur sekali pohonnya karena dia tidak ada masa dorman atau masa istirahat sendiri. Lain di negara-negara subtropis, negara asalnya, biasanya anggur itu dia mengalami masa dorman atau istirahat sendiri. Nah, secara alami dia istirahat. Nah, tetapi di negara tropis seperti negara kita ini dia tumbuh terus. Maka kitalah yang mengistirahatkan dia. Nah, dengan melakukan foundation pruning, maka kita bentuk ulang cabangnya, kita berikan kebutuhan vegetatif kembali untuk menyehatkan akar ya, percabangan. Nah, nanti setelah dia siap kembali memasuki masa generatif, baru kita lakukan pemangkasan kembali. Jadi semuanya yang nanti dipotong ini nanti semuaan itu kita menyisakan berapa mata bat ini Pak Wayan kalau untuk penasan pruning? Jadi kita menyisakan 1 sampai 2 mata bat, Pak. 1 sampai Iya, 2 ya. 1 sampai 2. Nanti kita lihat, tapi rata-rata biasanya saya sisakan 2. Kenapa 2, Pak? Nanti dia akan tumbuh 2 tunas. 2 tunas ya. Dia tunas, tetapi nanti kita seleksi, kita pelihara 1 aja untuk cabang tersier selanjutnya. Ya. Nah, jadi yang tidak baik kita seleksi, kita buang, begitu. Jadi teman-teman, tidak semua aktivitas pada saat ini saya videokan, karena kalau saya videokan ini kemungkinan bisa panjang video ini teman-teman. Jadi kita persingkat aja, kita ambil yang poin-poinnya aja ya teman-teman ya. Jadi silahkan simak video ini bagi teman-teman yang mempunyai hobi tanaman anggur dan buah anggur. Jadi teman-teman biar nggak gagal paham. Oke teman-teman, kita langsung melaksanakan penasan pruningnya Pak Wayan ya. Oke, kita langsung aja. Mulai ya. Dari sebelah mana Pak? Nah, jadi di sini Pak, kita ini batang yang cukup jelas Pak ya. Ini jadi kita jelaskan kembali biar kawan-kawan nggak gagal paham tentang tanaman anggur, apa saja percabangannya. Jadi ini yang dari tanah sampai ke ujung sini adalah percabangan primer. Ya, kemudian yang dibelokkan ini sampai ke sini, sampai di stop di sini namanya percabangan sekunder. Nah, yang ke kanan kiri ini disebut dengan percabangan tersier. Nah, percabangan primer dan sekunder inilah percabangan yang abadi. Tidak akan pernah berubah kecuali kondisi tertentu. Nah, tapi percabangan tersier setiap kali selesai pembuahan dia akan berubah. Kita setting ulang. Nah, bagaimana cara menyeting ulang? Nah, jadi di sini kita lihatkan ini percabangan dari varian transfigurasi ini ya. Nah, ya, ini biasanya kalau saya saya sisakan 2 mata tunas, 1 sampai 2, tetapi yang lebih sering saya sisakan 2. 2 ya. Ya, kenapa 2? Kita nanti akan menumbuhkan 2 mata tunas ini. Nah, kita tumbuhkan 2 mata tunas ini, kalau nanti tumbuh kedua-duanya, maka akan kita seleksi sisakan 1. Nah, tapi dia kalau tumbuh 1, maka itulah nanti cabang tersier tunggal yang akan kita pelihara. Nah, jadi 1, 2 kita potong. Nah, kemudian ini 1, 2 kita potong. Potong kira-kira 1 sampai 2 cm dari mata bat terakhir. Nah, ini kita buang dulu. Kemudian ini kita potong di sini. 1, 2 ya. Kemudian 1, 2. Nah, ini di sini 1, 2. Oke, kita nanti break dulu videonya, nanti biar nggak kepanjang Pak Wayan ya. Nanti dipotong aja, nanti setelah kita melaksanakan penasan pruning kita videokan lagi. Oke, siap.
Tarik aja ini. Saya yang narik. Oke. Tinggal narik tuh. Abu gunting lah, ada gunting itu. Aja nanu peman kan entong ya gak anu ya nah, biar ndok atau sedang ngedong ya. Coba kemauan sebelum. Namanya pendasan pruning. Ya. Jadi semua daun-daun, ranting-ranting dibuang semua. Gitu. Jadi kalau dilihat dari atas seperti ini teman-teman. Nah setelah ini di pendasan pruning, setelah seperti ini Pak Wayan, kan saya nggak tahu nih. Ini perlakuannya nanti seperti apa, saya merawatnya ke depannya. Jadi biar nggak salah nantinya nanti sesuai yang saya harapkan nanti hasilnya maksimal untuk tumbuhan yang kedua ini. Oke. Ini saya tanya dulu Pak. Ini terakhir disiram kapan? Tadi. Oke ya baru ya. Ya baru. Berarti setelah ini tidak usah Bapak siram lagi sampai tunas seni tumbuh. Oh iya. Itu yang pertama ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jangan Bapak siram lagi sampai tunas seni tumbuh Pak. Tumbuh ya? Ya, itu pertama. Kira-kira berapa daun? Kira-kira dia 3 daun sudah bisa kita siram dengan dosis yang rendah dulu. 3 daun ya? Ya, nah itu. Terus yang kedua, setelah ini nanti Bapak membersihkan tempatnya, lalu Bapak semprot dengan fungi dan insek. Ya. Nah, dengan dosis tinggi. Dosis tinggi ya? Iya, dosis tinggi artinya dosis pengobatan. Amistartopnya 20 tetes. Ya. Abasel atau demolisnya 20 tetes untuk 1 liter air. Untuk 1 liter air? Iya. Nah, nanti semprot rata ini semua, terutama yang bekas luka. Ya. Itu disemprot, semuanya disemprot. Bekas luka ini kemudian sampai ke bawah, cabang primer, sekunder, tersier. Semprot semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lakukan aktivitas memupuk, Pak. Oh iya. Jangan lakukan aktivitas memupuk. Jadi stop dulu, Pak ya? Stop. Nanti kalau sudah berdaun disiram, nanti saya beritahu kapan waktunya boleh dipupuk lagi. Oke, siap. Nah, itu aja. Jadi setelah nanti Bapak melakukan penyemprotan, ini kita istirahat sejenak untuk perawatannya. Kira-kira 2-3 minggu kita menunggu bat ini pecah. Ya. Nah, jadi nanti ini sudah kita sisakan 2 Pak ya. Nanti biasanya dia tumbuh 2 atau 1. Atau bahkan tidak tumbuh, tapi dia tumbuh di bat di sini ada, nanti ini memang nggak kelihatan, tapi ini ada mata-mata tunas banyak di sini. Nah, nanti bisa aja nanti dia tumbuh di sini. Tapi yang penting itu dulu Bapak lakukan, jangan lakukan penyiraman, jangan lakukan pemupukan, lakukan penyemprotan setelah ini nanti. Setelah itu kita istirahat dulu. Nah, itu Pak kira-kira. Nggih. Itu kalau saya lihat itu ada keluar tetesan-tetesan. Nah, ya. Oke. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Tetesan ini artinya pohon Bapak sehat. Begitu ya. Nutrisinya banyak, subur. Nah, makanya dia netes air. Ini adalah tetesan air nutrisi nih Pak. Yang dia kemarin tersimpan di cabang ini Pak. Begitu kita potong dia keluar netes. Ya, sangat sehat sekali. Tadi saya kira hujan sekalinya. Bukan. Ini bahkan ini berpotensi Pak ya. Berpotensi membawa bunga nanti. Berpotensi. Itu yang mau saya tanyakan nanti kalau pemainnya nanti batnya pecah, tumbuh. Nanti kalau dia membawa bunga itu gimana Pak? Apa saya pelihara bunganya atau gimana? Oke, nah ini kadang-kadang kawan-kawan karena melihat bunga keluar ya. Jadi saran saya begini Pak, kalau bunganya dirasa banyak kita pelihara. Tidak masalah dipelihara bunga itu. Nanti cabang tersier tetap kita pelihara. Kalau dirasa sedikit, juga banyak memakan nutrisi daripada kita pelihara, lebih baik kita buang. Nanti setelah usia 3 minggu saya akan kesini lagi Pak. Oleh pohon ini, kalau misalnya bunganya harus kita buang, memang harus dibuang Pak. Kita menyiapkan untuk pembuahan berikutnya. Kalau saya
palingan yang ini ya Pak, yang jenis Jupiter. Jupiter, Ini betul. biasanya nih kalau dia tumbuh ini, itu biasanya dia membawa kembang dia ini Pak. Ini biasanya kalau sudah dipoto seperti ini biasanya bagus kembangnya. Seperti yang sudah itu kan biasanya bagus. Betul sekali. Jadi sekarang nanti kita lihat aja Pak. Kalau melihat di kondisi pohonnya sangat subur dia, airnya banyak keluar. Kita lihat nanti bagaimana. Kalau memang kembangnya banyak, kita pelihara enggak apa-apa, enggak masalah. Sambil kita memelihara tersiernya. Nanti begitu panen langsung kita buahkan deh. Begitu. Oke, terima kasih dulu Pak ya. Oke, sama-sama Pak. 2, 3. Udah. Jadi setelah kita melaksanakan pendasan pruning, kita melaksanakan penyepraian dengan menggunakan insek dan fungisida. Jadi setiap 1 liter air itu 20 tetes insek dan fungisida. Oke teman-teman ya. Jadi biar ini fungsinya biar tidak kena jamur.